Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Para pemirsa dan para sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Cahaya Kalbu untuk menyampaikan pesan-pesan Ramadan yang alhamdulillah pada kesempatan yang telah lalu saya sudah banyak membahas terkait dengan persiapan Ramadan, kemudian fadilah-fadilah Ramadan dan juga hukum Ramadan, hukum puasa. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu makalah dari kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Pesannya ini cukup memberikan kita motivasi untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah di puasa Ramadan ini. Saya bacakan, la yambagi an taqtasira ala shaumi Ramadan fatatrukut tijarata bin nawafil. Maka tidak seyogianya kalian hanya sekedar meringkas di dalam puasa Ramadan ini untuk hanya sekedar puasa. Imsakun anil muftirat min tulu'i syamsi ila ghurub min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Hanya sekedar puasa meninggalkan makan dan minum serta berkumpul dengan istri dari mulai fajar shadiq sampai kepada terbenamnya matahari. Tidak hanya sekedar itu saja mestinya yang harus kalian lakukan. Kemudian fatatrukut tijarata bin nawafil, kemudian kalian meninggalkan amalan-amalan sunnah yang itu adalah merupakan sebuah perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengistilahkan amalan-amalan soleh ini sebagai perdagangan transaksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah bisnis. Ini pun juga sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini ayat. Maukah kamu saya tunjukkan sebuah perdagangan yang bisa mampu menyelamatkan kepada kalian semuanya dari siksa Allah yang amat pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu adalah merupakan sebuah kebaikan apabila kalian mengetahui. Artinya, amalan-amalan yang baik itu dianggap sebuah perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat Ramadan tiba seperti ini, janganlah kalian hanya meringkas puasa kalian untuk imsak anil muftirat saja, tetapi kemudian kalian tinggalkan banyak perdagangan-perdagangan dengan melakukan sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Karena apa? Karena melaksanakan sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan itu adalah sesuatu kebaikan yang luar biasa dan pahalanya tanpa dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat dikatakan, man adda hasanatan faka'annama adda faridatan. Dan barang siapa orang yang melakukan kebaikan sunnah satu kali saja, itu sama halnya dengan melaksanakan fardu, ya, sama halnya dengan melaksanakan fardu, ya, di dalam bulan Ramadan ini. Ini menunjukkan bahwa pahala yang dilakukan dari amalan-amalan sunnah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sering saya sebutkan, likulli hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 ila sab'i mi'ati dhifin, sampai kepada 700 kali.
illa syam, kecuali pada puasa Ramadan. Fa innahu li, maka sesungguhnya di puasa Ramadan itu adalah milikku, wa ana ajizi bihi, dan sayalah yang berhak untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang mau berpuasa. Artinya apa? Kalau di bulan selain Ramadan itu masih ada hitungannya pahalanya, dari 10 menjadi 100 menjadi 700. Tetapi kalau di puasa Ramadan, satu kebaikan itu Allah bebas untuk memberikan pahala yang berlipat ganda, terserah Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya adalah pahala yang bersifat unlimited. Jadi sekecil apapun dari sunnah-sunnah nawafil yang ada di bulan Ramadan jangan sampai ditinggalkan. Ya. Walaupun hanya sekedar memberikan iftar kepada seseorang, ya, syurbata ma'in, satu teguk air, au habbata tamrin, atau satu biji korma, ya, itu Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan pahala yang berlipat ganda pada orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan sunnah atau amalan-amalan sunnah. Maka perdagangan ini jangan sampai kita tinggalkan kesempatan yang luar biasa di dalam bulan Ramadan ini. Sebab apa? Sebab kita tidak akan ada jaminan untuk bisa menemui Ramadan yang akan datang. Siapa sih yang menjamin kalau umur kita sampai di Ramadan yang akan datang? Nah, kesempatan kita ini adalah hari ini. Kesempatan kita adalah bulan ini. Maka bulan ini jangan sampai disia-siakan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu. Nah, itu pesan beliau. Kemudian fatatruk kasbat darajatil aliyah fil faradis. Kemudian kalian pun juga meninggalkan untuk mendapatkan derajat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ada di surga Firdaus. Ketika kalian itu mampu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, dari sekecil apapun amalan itu sampai amalan yang besar, mulai iftar Ramadan, memberikan iftar kepada orang-orang yang ada di jalan atau yang ada di tetangga kita, walau hanya sekedar sedikit saja umpamanya, tadarus Al-Quran, tilawah, qiyamul lail, ya. Jangan sampai kemudian itu hanya kita sregep, hanya kita bersemangat di awal saja, tetapi seharusnya harus bersifat kontinu dari mulai awal sampai akhir Ramadan. Nah, ketika kalian mampu untuk melaksanakan secara maksimal amaliyah nawafil yang ada di bulan Ramadan ini, maka kalian akan mendapatkan derajat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sampai kalian meninggalkan itu semuanya, fatatahassar, maka kalian akan merugi. Sebab apa? Sebab ketika kalian melihat kedudukan orang-orang yang berpuasa, menurut Imam Ghazali, idza nazarta ila manazilis shaimin kama tanduru ilal kawakibid durriyah wa hum fi a'la illiyin. Ketika kamu melihat para derajat-derajatnya orang-orang yang berpuasa, itu seolah-olah kalian itu akan melihat kawakib, bintang-bintang yang cemerlang yang ada di ketinggian sana. Itu kedudukan orang yang berpuasa, manakala seseorang yang berpuasa tadi mampu untuk memaksimalkan amaliyah nawafilnya, apalagi wajib ya harus dilakukan di bulan Ramadan ini, itu bagikan orang yang bagikan melihat bintang-bintang yang cemerlang yang ada di tempat yang paling tinggi. Maka derajat yang luhur ini seharusnya harus kita capai di bulan Ramadan ini. Ya. Maka jangan sampai ketika kita berpuasa itu kemudian tidak mempunyai nilai sama sekali. Oke, selain kita tidak boleh meninggalkan perdagangan yang agung di bulan Ramadan dengan amaliyah nawafil itu, kita pun mestinya juga harus menyempurnakan puasa kita. Ya. Kita harus mampu untuk menyempurnakan puasa kita agar supaya pahala-pahala puasa itu bisa kita raih dan bisa kita dapatkan. Karena ada sebuah peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'u wal atas. Banyak sekali orang-orang yang melakukan puasa, tetapi di dalam puasanya ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Karena dia tidak mampu untuk mencegah larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia masih
ia masih mampu dikendalikan oleh nafsunya. Nah, kalau ia masih mampu dikendalikan oleh nafsunya, sehingga kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pahala puasanya dia tidak akan dapatkan. Nah, oleh karena itu, untuk kesempurnaan puasa kita, maka kita harus mampu menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata, harus bisa menjaga pandangan. Kita punya lisan, harus bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik. Kita punya telinga, harus kita mendengarkan sesuatu yang baik. Jangan sampai anggota tubuh kita ini kemudian kita gunakan sesuatu yang justru itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, khamsun yuftirna shaim al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminil kadzibah wan nadhru bi syahwat. Artinya apa? Ada 5 hal yang itu bisa membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Nek puasane si tekorak batal, ya. Kalau dia masih mampu mencegah perbuatan yang membatalkan puasa. Tetapi ini yang membatalkan pahala puasa, 5 hal. Apa itu? Yang pertama al-kadzib, bohong. Wal ghibah, apa ghibah itu? Ngerasani. Ya. Wan namimah, adu domba. Wal yamin al-kadzibah, sumpah palsu ataupun saksi palsu. Sumpah palsu umpamanya ada orang yang mengambil sesuatu kemudian ditanya, apa kamu mengambil ini? Kemudian sumpah-sumpah, wallahi saya tidak mengambil, padahal dia mengambil. Itu adalah juga namanya sumpah palsu. Itu dilarang. Karena apa? Karena itu juga membatalkan pahala puasa. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah wan nadhru bi syahwatin, melihat dengan nafsu, ya, melihat ajnabiyah, melihat wanita-wanita cantik yang bukan mahramnya dengan syahwat, itu jelas akan membatalkan pahala puasa. Dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga mengatakan, innamas saumu junnatun, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yafsuk wala yajhal, fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jadi yang artinya adalah innamas saumu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah tameng, benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka manakala salah satu di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah berbuat rafats, berkata-kata jorok, wala yafsuk, dan berbuat fasik, berbuat yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yajhal, dan tidak melakukan perbuatan yang bodoh, ya. Nah, ketika seseorang itu ingin memusuhi kalian, ya, atau misuiku bahasa Indonesia ini apa? Misui kalian atau memarahi kalian, ya, falyakul inni shaimun, maka katakanlah inni shaimun, sesungguhnya saya telah sedang berpuasa. Jadi jangan malah dibalas. Kalau ada orang yang marahi kita, kita sedang puasa. Kalau ada orang yang ingin ngejak gulat dengan kita, kita sedang puasa, maka cukup diamkan saja, nggak usah dijawab. Kalau perlu dijawab dengan kalimat inni shaimun, saya ini lagi sedang berpuasa. Maka oleh karena itu, ketika kita mampu untuk menahan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh anggota tubuh kita, ya, maka itu adalah merupakan sebuah kesempurnaan, ya. Kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan kesempurnaannya bisa kita raih dengan cara menghindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari anggota tubuh kita. Kiranya semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, apa yang harus kita lakukan dan sumber-sumber apa saja yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kita lakukan. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.